Assalamualaikum. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Susanti dari kelas PAI 4G YIN Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu media. Jadi arti dari media itu bahwa media itu berasal dari bahasa Latin medium yang artinya antara. Jadi media ini merujuk pada apa saja yang membawa informasi antara sumber dan penerima. Yang termasuk dalam media itu apa saja? Yang pertama itu ada video, audio, visual, teks, benda-benda, atau orang. Jadi perkembangan dari media pembelajaran memiliki sejarah yang panjang dan perkembangannya dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi, sosial, globalisasi, dan pastinya teknologi. Nah, Prawira Dilaga dan Siregar ini telah membagi sejarah perkembangan penggunaan media dalam pembelajaran ke dalam 3 fase apa saja, yaitu yang pertama, penggunaan gambar sebagai alat bantu mengajar, yaitu sekitar tahun 1920-an. Kemudian yang kedua, itu penggunaan audio dalam pembelajaran setelah ditemukannya radio dan teknologi audio. Ini sekitar tahun 1930-an. Dan yang terakhir, itu penggunaan media audio visual sebagai sarana komunikasi dalam proses pembelajaran yang terjadi pada tahun 1944-an. Nah, selain itu, menurut Suryani, sejarah penggunaan media dalam pembelajaran berdasarkan perkembangan teknologi dibagi ke dalam 6 tahap perkembangan. Apa saja? Yaitu yang pertama, pada tahun 1600-an, perkembangan teknologi percetakan surat kabar. Kemudian, pada tahun 1800-an, perkembangan teknologi fotografi, telepon, dan gramofon. Lalu, awal 1900, perkembangan film roman, radio, dan alat perekam. Kemudian pada pertengahan 1900, perkembangan teknologi televisi, satelit, dan surat kabar digital. Akhir tahun 1900, perkembangan teknologi komputer, internet, video, DVD, dan TV satelit. Kemudian yang terakhir itu pada tahun 2000-an, itu perkembangan multimedia sebagai bagian dari internet. Nah, dari ke-6 tahap perkembangan tersebut, teman-teman bisa lihat pada sketsa ini. Jadi berdasarkan gambar di atas atau sketsa tersebut dapat dipahami bahwa penggunaan media gambar dalam proses pembelajaran telah dipengaruhi oleh perkembangan percetakan, teknologi fotografi, telepon, sinematografi, dan gramofon. Nah, sementara penggunaan media audio dalam pembelajaran itu dipengaruhi oleh perkembangan teknologi radio dan audio. Adapun perkembangan multimedia itu dipengaruhi oleh perkembangan teknologi televisi, surat kabar digital, teknologi, dan internet. Jadi teman-teman, pada masa itu ada seorang tokoh nih yang kita kenal dengan nama Johann Amos Comenius yang tercatat sebagai orang pertama yang menulis buku bergambar yang ditujukan untuk anak sekolah. Nah, buku tersebut itu berjudul Orbis Sensualium Pictus atau Dunia Tergambar yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1657. Jadi teman-teman, penulisan buku tersebut itu dilandasi oleh suatu konsep bahwa tak ada sesuatu dalam akal pikiran manusia tanpa terlebih dahulu melalui penginderaan. Nah, dari sinilah para pendidik itu mulai menyadari bahwa perlunya sarana belajar yang dapat memberikan rangsangan dan pengalaman belajar serta menyeluruh bagi siswa melalui semua indera, terutama indera pandang dan dengar. Kalau kita amati lebih cermat lagi, pada mulanya media pembelajaran hanyalah dianggap sebagai alat untuk membantu guru dalam kegiatan mengajar. Ini disebut sebagai teaching aids. Nah, alat bantu mengajar yang mula-mula digunakan itu adalah alat bantu visual seperti gambar, model grafis, dan benda nyata lain. Alat-alat bantu itu dimaksudkan untuk memberikan pengalaman lebih konkret atau nyata ya, memotivasi serta mempertinggi daya serap atau retensi belajar dan daya ingat siswa dalam belajar. Namun, karena terlalu memusatkan perhatian pada alat bantu visual, kurang memperhatikan aspek desain, pengembangan pembelajaran atau instruction, produksi, dan evaluasinya. Jadi, dengan masuknya pengaruh teknologi audio pada sekitar abad ke-20, alat visual untuk mengkonkretkan ajaran ini dilengkapi dengan alat audio, sehingga kita kenal dengan audio visual.
Bermacam peralatan dapat digunakan oleh guru untuk menyampaikan pesan ajaran kepada siswa melalui penglihatan dan pendengaran, untuk menghindari verbalisme yang masih mungkin terjadi kalau hanya digunakan alat bantu visual semata. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Sekitar pertengahan abad 20, usaha pemanfaatan alat visual mulai dilengkapi dengan peralatan audio. Nah, mulai canggih nih teman-teman. Maka lahirlah peralatan audiovisual pembelajaran. Usaha-usaha untuk membentuk pembelajaran abstrak menjadi lebih konkret itu terus dilakukan, kayak berinovasi gitu teman-teman. Nah, dalam usaha itu Edgar Dale ini membuat klasifikasi 12 tingkatan pengalaman belajar, dari yang paling konkret sampai yang paling abstrak. Klasifikasi tersebut itu kemudian dikenal dengan nama kerucut pengalaman atau count of experience. Nah, kerucut pengalaman inilah yang dianut secara luas untuk menentukan alat bantu atau media apa sih yang sesuai agar siswa itu dapat memperoleh pengalaman belajar secara mudah. Adanya kerucut pengalaman ini membuat para pendidik itu sangat terpikat gitu dengan kerucut pengalaman itu, sehingga pendapat Dale ini banyak dianut dalam pemilihan jenis media yang paling sesuai untuk memberikan pengalaman belajar tertentu pada siswa. Sekitar pada akhir tahun 1950, teori komunikasi itu mulai mempengaruhi penggunaan alat audiovisual. Dalam pandangan teori komunikasi, alat audiovisual ini berfungsi sebagai alat penyalur pesan dari sumber pesan kepada penerima pesan. Begitupun dalam dunia pendidikan teman-teman, alat audiovisual bukan hanya dipandang sebagai alat bantu guru saja, melainkan juga berfungsi sebagai penyalur pesan belajar. Sayangnya, waktu itu faktor siswa yang merupakan komponen utama dalam pembelajaran belum mendapat perhatian khusus. Sangat disayangkan ya teman-teman. Nah, baru nih pada tahun 1960-an, para ahli itu mulai memperhatikan siswa sebagai komponen utama dalam pembelajaran. Nah, jadi pada saat itu teori behaviorisme dari B.F. Skinner itu mulai mempengaruhi penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran. Nah, jadi teori ini telah mendorong diciptakannya media yang dapat mengubah tingkah laku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Pada sekitar tahun 1965 sampai 1970, pendekatan sistem atau sistem approach mulai menampakkan pengaruhnya dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Pendekatan sistem ini mendorong digunakannya media sebagai pengajaran. Nah, jadi teman-teman, program pembelajaran itu kenapa direncanakan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik siswa? Ya karena diarahkan gitu kepada perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Sehingga untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut mulai dipakai berbagai format media. Dan dari pengalaman mereka, guru mulai belajar bahwa cara belajar siswa itu berbeda-beda. Sebagian ada yang lebih cepat belajar melalui visual, sebagian audio, media cetak, dan sebagainya. Sehingga dari sinilah lahir konsep media pembelajaran. Baiklah, itu tadi pemaparan materi yang pertama tentang media dari saya, Sutanti, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sulistri. Saya, Sulistri, kelas 4 MPIG, IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Terima kasih Susanti. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan materi kami, yaitu tentang sumber belajar. Apa sih sumber belajar itu? Nah, sumber belajar itu adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan siswa untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh siswa tersebut. Kemudian, saya akan melanjutkan mengenai sejarah dari sumber belajar. Nah, bagaimana sih sejarah dari sumber belajar itu? Sejarah dari sumber belajar itu sendiri yang pertama yaitu sumber belajar praguru. Nah, pada zaman praguru, sumber belajar utamanya adalah orang dalam lingkungan keluarga atau kelompok, karena sumber belajar lainnya dianggap belum ada atau masih sangat langka. Nah, bentuk benda yang digunakan sebagai sumber belajar dari praguru ini antara lain yaitu batu-batu, kemudian debu,
daun-daunan, kulit pohon, kulit binatang, dan kulit karang. Itu isi pesan dari itu sendiri, ada yang disajikan dengan isyarat verbal dan ada juga yang menggunakan tulisan. Nah, perbedaan itu terletak pada tingkat kemajuan peradaban masing-masing suku bangsa itu sendiri. Nah, sumber belajar jumlahnya langka, sedangkan pencari pengetahuan jumlahnya itu lebih banyak. Maka pengetahuan diperoleh dengan coba-coba sendiri atau bisa dikatakan otodidak. Kemudian yang kedua yaitu lahirnya guru sebagai sumber belajar pendidikan pada praguru tahap demi tahap berubah. Nah, akibat dari perubahan itu terjadi pula pada sistem pendidikan dan pada kondisi sumber belajar komponen lainnya dari sistem tersebut. Nah, demikian juga terjadi perubahan pada cara pengelolaannya, kemudian isi ajarannya, peran orangnya, dan teknik yang digunakan, kemudian desain pemilihan umum, bahan. Namun demikian sumber belajar itu masih sangat terbatas. Nah, sehingga kedudukan orang merupakan belajar utama. Kemudian proses dari belajar tidak lagi ditangani oleh anggota keluarga, tetapi sudah diserahkan kepada orang tertentu. Orang yang menangani itu khususnya tentang pendidikan disebut dengan guru, dibantu dengan sumber belajar penunjang yang berbentuk masih sederhana dan jumlahnya terbatas sekali. Oleh karena itu, kelancaran dari proses belajar ini tergantung pada kualitas dari guru tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu sumber belajar dalam bentuk cetak. Nah, karena adanya perkembangan industri yang cepat, pada akhirnya dapat diproduksi peralatan dan bahan yang jumlahnya besar. Dengan demikian ditemukanlah alat cetak, maka lahirlah sumber belajar baru yang berbentuk cetak lainnya yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, konsekuensi ditemukannya sumber belajar tersebut adalah terjadinya perubahan tugas dan peranan guru dalam pembelajaran. Semulanya, guru merupakan sumber belajar utama yang mempunyai tugas sangat berat. Karena lahirnya sumber belajar cetak ini, maka tugas guru itu menjadi ringan. Nah, contohnya sumber belajar cetak ini misalkan seperti buku paket, seperti majalah, seperti koran, seperti komik, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, sejarah dari perkembangan sumber belajar ini yaitu sumber belajar yang berasal dari teknologi komunikasi. Nah, dengan ditemukannya berbagai alat dan bahan pada abad 17 itu memberikan efek yang sangat besar terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan. Nah, dengan adanya istilah teknologi dalam pendidikan, pada akhir Perang Dunia II berubah menjadi ilmu baru yang disebut dengan teknologi pendidikan dan teknologi instruksional. Nah, pada akhir Perang abad kedua mulai timbul suatu kecenderungan baru dalam bidang audiovisual ke arah dua kerangka konseptual baru yang paralel, yaitu teori komunikasi dan konsep sistem. Nah, karena pengaruh-pengaruh dari ilmu sosial inilah, misalkan seperti psikologi, seperti sosiologi, seperti komunikasi, teori belajar, maka cara mendesain sumber belajar ini menjadi lebih terarah, lebih spesifik, dan sesuai dengan karakteristik para peserta didik, sehingga sumber belajar ini lebih populer dengan istilah media instruksional. Misalnya program televisi pendidikan, kemudian program radio pendidikan, film pendidikan, dan slide pendidikan, komputer pendidikan, dan lain-lain, sehingga sumber belajar itu lebih mudah karena telah adanya perkembangan dari teknologi ataupun perkembangan zaman, sehingga para peserta didik tidak lagi
tidak lagi susah untuk mengadakan bagaimana sumber belajar, dan guru pun lebih mudah untuk mengembangkan bagaimana sumber belajar yang baik bagi peserta didiknya. Menurut AICT, sumber belajar itu ada 6 sumber yang dapat digunakan dalam proses belajar. Yang pertama yaitu pesan, yang kedua yaitu orang, yang ketiga bahan, yang keempat itu alat, yang kelima bahan, dan yang keenam yaitu ataupun yang terakhir yaitu. Baiklah teman-temanku semua, demikianlah pembahasan dan video kita kali ini. Semoga video pembelajaran kita pada kali ini bisa bermanfaat bagi banyak orang, baik itu bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Jangan lupa teman-temanku semua untuk like, komen di bawah, dan subscribe video kali ini jika teman-teman belum subscribe video kali ini. Nah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.